Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini kami akan menjelaskan tentang produksi massal. Dan materi yang akan dibahas pertama yaitu hakikat dan konsep produksi massal, yang kedua perencanaan produksi massal, yang ketiga metode peramalan dalam produksi massal, yang keempat indikator keberhasilan tahapan produksi massal, dan yang terakhir yaitu proses produksi massal. Hakikat dan konsep produksi massal. Jadi pengertian produksi massal yaitu kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produksi sebelumnya. Ciri-ciri produksi massal antara lain: yang pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah besar; yang kedua, biaya per unit rendah; yang ketiga, bertujuan menguasai pasar; yang keempat, dijual di pasar bebas; yang kelima, hampir tidak ada variasi produk; dan yang keenam, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Jadi, bila terjadi kelebihan produk atau overproduction, perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon, hadiah, dan lain-lain agar produk tepat terserap. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan produksi massal. Untuk kelebihan, yang pertama, hemat biaya, efisiensi waktu, tingkat keakuratan tinggi, dan tingkat produksi cepat. Sedangkan untuk kekurangan yaitu kegiatan produksi sangat kaku, kurang beragamnya variasi produk, biaya mesin mahal, dan yang terakhir yaitu tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Selanjutnya yaitu perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup perencanaan produksi. Menurut Sukaria Simulingga, perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Pertama, mempersiapkan rencana produksi. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian produk. Yang ketiga, merencanakan produksi dan mengadakan bahan dari luar. Yang keempat, menjadwalkan proses operasi tiap unit. Dan yang terakhir, menyampaikan jadwal pada pemesan. Tujuan dan fungsi perencanaan produk. Tujuan perencanaan produk yaitu meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meminimalkan perubahan nilai produksi. Yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Dan yang kelima, memaksimalkan perlengkapan dan investasi pabrik. Selanjutnya yaitu fungsi dari perencanaan produksi. Yang pertama, menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Yang kedua, mengatur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Dan yang ketiga, alat untuk memonitor hasil produksi. Unsur perencanaan produksi. Yang pertama, tujuan produksi. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, pengukuran dan standar produksi. Artinya, perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan saja, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. Yang ketiga, perencanaan merupakan fakta objektif. Artinya, harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan saja. Yang keempat, perencanaan harus bisa diukur. Artinya, sekalipun hanya mengira-ngira, namun pemikiran tersebut adalah benar dan tentunya tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Yang kelima, tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibuat oleh konsumen.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis perencanaan produksi. Pertama, perencanaan jangka panjang atau long range planning. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun bahkan hingga 5 tahun mendatang. Yang kedua, perencanaan jangka menengah atau medium range planning. Perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. Dan yang ketiga, perencanaan jangka pendek atau short range planning. Perencanaan jangka pendek merupakan perencanaan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Yang pertama, faktor internal meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. Yang kedua, faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perencanaan produksi. Yang pertama, penelitian dan pengembangan produk meliputi penelitian proses produksi, merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Yang kedua, penelitian produk merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen, sehingga penelitian ini bertujuan untuk perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan skala konsumen. Selanjutnya, mencari gagasan dan seleksi produk meliputi mencari gagasan, yaitu tahapan dalam mencari gagasan-gagasan dalam rangka pengembangan produk. Yang kedua, menyeleksi produk, tahapan untuk memilih gagasan-gagasan yang masuk atau yang telah berkaitan dengan pengembangan produk. Yang ketiga, desain produk pendahuluan. Desain produk pendahuluan perlu dibuat sebelum menentukan desain produk yang sebelumnya. Yang keempat, pengujian merupakan kegiatan untuk menguji apakah produk layak dikembangkan atau tidak, baik dilihat dari potensi pasar atau konsumen merupakan secara dari produk tersebut. Yang kelima, pengujian akhir. Desain akhir dibuat bila hasil pengujian produk layak dikembangkan. Selanjutnya yaitu menetapkan skala produksi, meliputi penempatan waktu, penempatan kualitas, penghitungan biaya, penempatan tenaga kerja, penempatan peralatan, dan yang terakhir penetapan bahan baku. Metode peramalan dalam produksi massal. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang, meliputi kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, kualifikasi peramalan. Pertama, peramalan jangka panjang yaitu 2-10 tahun. Yang kedua, peramalan jangka menengah yaitu 1-24 bulan. Yang ketiga, peramalan jangka pendek 1-5 minggu. Selanjutnya, tujuan peramalan. Pertama, menentukan kebutuhan pabrik. Kedua, menentukan perencanaan jangka menengah. Yang ketiga, menentukan penjadwalan jangka pendek. Selanjutnya, karakteristik peramalan yang baik. Pertama yaitu akurasi, yang kedua biaya, dan yang ketiga kemudahan. Metode peramalan perencanaan. Metode peramalan perencanaan ada dua, yaitu peramalan subjektif yang meliputi metode DeBry dan metode penelitian pasar. Yang kedua, peramalan objektif yang meliputi metode intrinsik dan metode ekstrinsik. Analisis deret waktu. Analisis deret waktu merupakan satu metode yang sangat tepat untuk meramalkan pola permintaan pasar. Analisis ini dipengaruhi oleh 4 komponen, yaitu pertama, kecenderungan, yang kedua, siklus, yang ketiga, pola musiman, dan yang terakhir, variasi acak. Indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Indikator ini merupakan bagian kegiatan manajemen produksi yang bertujuan untuk menciptakan kegunaan bentuk,
Keberhasilan manajemen produksi meliputi A. Produktivitas, B. Kapasitas, C. Kecepatan pengiriman, D. Kualitas produk, E. Kecepatan proses, dan F. Fleksibilitas. Ukuran kinerja sistem produksi meliputi A. Ongkos produksi, B. Kualitas produk, dan C. Tingkat pelayanan. Selanjutnya yaitu ukuran kinerja produktivitas mesin. Tahapan pengukuran menggunakan OEE, yaitu A. Melalui dari pengukuran manual, B. Fokus pada kerugian, C. Menerapan target tambahan, D. Memantau segala kendala, dan E. Hati-hati dalam membuat perbandingan. Proses produksi massal. Proses produksi adalah suatu cara atau metode untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Jenis-jenis proses produksi. Pertama, berdasarkan wujud proses produksinya, yaitu kimiawi, perubahan bentuk, assembling, transportasi, dan menciptakan jasa administrasi. Yang kedua, berdasarkan arus proses produksi, yaitu terus-menerus, terputus-putus, dan proses produksi campuran. Yang ketiga, proses produksi berdasarkan bahan mentah. Yang pertama, analitik, yaitu suatu bentuk proses produksi yang menciptakan beberapa barang dari suatu jenis bahan mentah atau input. Yang kedua, sintetik, yaitu proses penggabungan beberapa input atau bahan mentah menjadi satu barang lain. Tujuan proses produksi. Pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Selanjutnya yaitu tahapan proses produksi. Tahapan proses produksi akan berbeda-beda untuk setiap pabrik. Dicontohkan pada produk sepeda motor. Tahapan proses produksinya meliputi: pertama, penyediaan komponen adalah seksi yang bertugas menerima, mengklasifikasikan serta mendistribusikan komponen ke produksi. Yang kedua, injeksi plastik, seksi yang bertugas memproduksi komponen plastik dengan fasilitas mesin injeksi plastik yang menggunakan teknik cetakan. Yang ketiga, pengelasan, bertugas melakukan proses pembuatan rangka dengan cara mengelas komponen. Selanjutnya, pengecetan logam, seksi pengecetan logam mengerjakan proses pengecetan pada berbagai kegiatan komponen. Yang kelima yaitu disping proses, yaitu proses penutupan komponen dengan cat melalui teknik pencelupan. Selanjutnya yaitu general sub assembling, merupakan seksi yang mengerjakan proses penggabungan komponen agar mempermudah serta mempercepat proses produksi di line assembling. Yang ketujuh yaitu assembling, merupakan tahapan terakhir dari proses pembuatan unit sepeda motor. Yang ke-8 yaitu final implanting, kegiatan akhir dari seksi assembly yang bertugas melakukan pemeriksaan unit sepeda motor yang telah selesai dirakit dilakukan oleh bagian final inspection. Dan terakhir yaitu shipping, adalah kegiatan yang bertugas mengirim unit sepeda motor ke seluruh cabang atau dealer di seluruh Indonesia dan juga untuk kebutuhan ekspor. Sekian penjelasan dari materi produk kreatif dan kewirausahaan. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.